Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Roda Ismi dari Fakultas Humaniora Sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi 5M. Yap, sosialisasi podcast 5M. Apa itu? Dan apa saja? Yuk, simak! Dari awal pertama COVID-19 muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia naik begitu cepat. Lalu, kita ketahui juga bahwa virus ini menyebar bisa melalui batuk, bersin, maupun air liur. Melalui itulah virus corona bisa masuk melalui hidung, mulut, atau mata yang akhirnya menginfeksi virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang kita waspadai yakni batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus corona ini. Karena virus corona ini bisa menempel di mana saja, seperti menempel di meja, di kursi, ataupun benda-benda lainnya. Apalagi ketika kita tengah melakukan perjalanan menggunakan bus atau kereta. Banyak sekali kerumunan orang di dalam kereta maupun transportasi umum lainnya. Maka dari itu, berhati-hati ya. Jangan lupa kalau keluar rumah, sediakan selalu dan bawa hand sanitizer untuk melindungi diri kita dari virus corona. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya mencegah virus corona dimulai dari hal-hal yang kecil. Apa saja yang dimaksud hal-hal yang kecil? Yuk, pelajari bersama. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, yang dimaksud mencegah virus corona ini dimulai dari hal-hal yang kecil. Yaps, hal-hal yang kita anggap sebelumnya adalah hal-hal yang kecil, atau mungkin bagi sebagian orang itu tidak penting atau sudah wajar dan umum di kalangan kita semua. Namun, pada saat pandemi corona ini, hal-hal penting ini atau hal-hal yang kita anggap penting saat ini memang sangat dibutuhkan. Yuk, kenali 5 hal yang perlu kamu jaga saat menghadapi corona. Yang pertama, itu adalah menggunakan masker. Yaps, masker. Tidak asing bukan? Pasti kalian dan keluarga kalian juga tahu menggunakan masker itu sangat-sangat penting, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Yuk, ajak diri kita sendiri dengan keluarga beserta orang-orang di sekitar kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M ini. Salah satunya tetap menggunakan masker. Dan yang kedua, yakni menjaga jarak. Menjaga jarak kurang lebih yakni minimal 1-2 meter. Hindari terlalu berdekatan ya, karena kita tidak tahu penyakit ada di mana saja, pada siapa, dan akan menular ke siapa saja. Dan yang ketiga, yakni mencuci tangan setidaknya 20 detik. Apalagi buat kalian yang memiliki aktivitas di luar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara minimal mencuci tangan setidaknya 20 detik ya. Setelah itu jangan lupa keringkan tangan menggunakan handuk bersih. Bagi kalian nih yang males mencuci handuknya, mungkin handuknya sudah dibiarkan berhari-hari sampai berminggu-minggu. Itu bisa malah mengundang virus-virus atau bakteri dan kuman baru. Kalau tidak ada handuk bersih, kalian bisa menggantinya dengan tisu.
Harga tisu tidak terlalu mahal, bukan? Dan saya yakin kalian mampu untuk mendapatkannya. Dan sekali lagi, saya ingatkan, jika kalian berada di luar, jangan lupa membawa hand sanitizer. Keempat, yakni menjauhi kerumunan. Jangan berkumpul di satu tempat dengan orang yang banyak ya, karena bisa saja di antara kerumunan itu terdapat orang-orang yang terjangkit atau terpapar oleh virus corona. Kita tidak tahu, ya kan? Lalu selanjutnya, mengurangi mobilitas. Yaps, mengurangi mobilitas. Di dalam rumah, kita bisa melakukan apa saja. Hobi dan bakat bisa kita kembangkan sendiri, meskipun selalu dan tetap berada di dalam rumah. Bagi yang beraktivitas di luar, tidak mengapa keluar, akan tetapi tetap dan harus mematuhi prokes 5M. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Maka sayangi orang-orang di sekitar Anda seperti Anda menyayangi diri Anda sendiri. Oh ya, ada tambahan sedikit nih. Hal-hal yang perlu kalian ketahui ketika tengah berada di luar, apa saja yang kalian tidak boleh lakukan. Ada hal-hal yang juga perlu kalian ketahui selain 5M tadi di atas. Karena menurut saya 5M tadi di atas berhubungan dengan apa yang akan saya sebutkan sekarang. Apa saja itu? Yakni yang pertama, jangan menyentuh muka. Karena bakteri maupun kuman bisa berada di mana saja, di tempat-tempat yang sering kita kunjungi dan berinteraksi di lingkungan tersebut. Jadi, jaga tangannya ya. Kalau gunakan hand sanitizer, jangan menyentuh muka, mata, hidung, atau mulut. Dan yang selanjutnya, bagi yang sakit nih, wajib menggunakan masker. Sayangi orang lain juga ya, seperti kalian juga menyayangi diri kalian sendiri. Jadi gunakan masker kemanapun kalian pergi. Kalau lebih baiknya berdiam diri di rumah dulu ya. Dan selanjutnya yaitu menjaga kesehatan. Yaps, apa saja cara-cara menjaga kesehatan sih? Seperti makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan berolahraga yang teratur. Jangan lupa minum vitamin. Ya, setidaknya minum air putih yang teratur ya. Di masa pandemi ini, banyak orang yang gelisah terhadap berita virus COVID-19 ini. Bagaimana tidak? Sungguh banyak berita ataupun informasi yang berada di sosial media atau di televisi mengenai banyak sekali orang-orang yang terjangkit atau terpapar oleh virus corona. Banyak juga korban yang disebabkan oleh virus corona ini. Pasien-pasien banyak berdatangan di rumah sakit. Selain membahas tentang pentingnya mengikuti protokol kesehatan 5M, kali ini saya akan membahas sedikit tentang pentingnya menggunakan vaksin. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu vaksin. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok atau herd immunity.
Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Dan kita sebagai rakyat serta masyarakat yang bijaksana dan berpikir tentu juga harus menjaga cara serta informasi yang kita berikan. Jangan sesekali memberikan informasi yang belum jelas kebenarannya ya. Dan jangan lupa untuk menjaga jempol. Kok jaga jempol? Iya, betul. Di tengah banyak pekerjaan yang terdampak gara-gara corona, ternyata belakangan ini muncul pekerjaan baru loh, yaitu WhatsApp Forwarder. Kerjaannya yang meng-forward message ke WA, meng-forward message itu baik ke grup-grup WhatsApp seperti grup keluarga, grup komunitas, alumni, dan masih banyak lagi. Bagus sih, tapi penting untuk kamu juga jempol supaya tidak mudahnya menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Cek dan recheck dulu, pelajari, saring dulu. Pastikan kamu tahu sumbernya dari mana. Pastikan kamu cari tahu kebenarannya. Yuk, kita mulai dari sekarang karena kamu harus tahu. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.